warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aca Family. Yeay, di video ini aku nggak ditemenin sama Aira dan Apa karena Aira lagi tidur. Jadi aku bingung nih mau ngapain, daripada diem aja nggak produktif. Jadi aku mendingan bikin video. Nah, jadi di sini aku kayaknya mau cerita tentang masalah kulit pada bayi, cerita tentang masalah kulitnya Aira itu. Jadi langsung aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen, terus di share deh ke teman-teman kalian, karena video ini tuh bermanfaat banget loh buat ibu-ibu muda yang udah punya anak. Jadi gini, pertama Aira itu mulai keluar beruntusan gak jelas itu di umur 1 bulanan deh. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini ya. Nah, dia jadi waktu itu berapa hari dulu aku diemin beruntusan ini cerita waktu Aira 2 bulan ya. Beruntusannya itu aku diemin dulu sampai beberapa hari. Cuma yang ada makin lama makin ke seluruh muka. Nanti di fotonya itu udah lihat kan, jadi dia udah ke seluruh muka gitu, sampai pokoknya jidat, pipi, semua deh gitu. Kasian banget kan. Terus banyak yang bilang itu mungkin gara-gara air susunya ibunya, tapi aku perasaan kalau nyusuin Aira tuh nggak sampai ke semuka gitu. Jadi kan panik gitu kan, langsung lah kita ke dokter spesialis anak. Nah, terus kata dokter itu katanya alergi. Bingung nih, alergi apa ya gitu kan. Terus aku pikir-pikir, oh iya mungkin emang Aira kan ada keturunan alergi tuh, pokoknya ada bakat alergi. Jadi aku mesti pantang-pantang makan nih. Jadi makan apa aja tuh aku bener-bener aku pilih gitu supaya kulitnya Aira tuh nggak kayak gitu lagi. Setelah ke dokter, mungkin dari dokternya itu kan maksudnya dari dokternya kan dikasih obatnya tuh kasihan deh, masih bayi sebulanan gitu, dia udah diminumin cetirizine terus sama salepnya itu Elocon. Nanti aku kasih lihat salepnya di sini ya. Nah, dia dikasih salep, dikasih minum obat cetirizine itu kan efek sampingnya itu kan bahaya banget kan. Jadi mau nggak mau tuh setelah dari kasih obat terus aku pantang pilih gitu makanannya sama dikasih salep, dia mendingan tuh mukanya udah udah hilang lama kelamaan. Tapi ada kali ya 1 mingguan atau 2 mingguan terus, dan ternyata di umur dia yang 1 tahun atau di bawah 1 tahun gitu timbul lagi di bagian leher gitu, sebelah sini nih. Awalnya itu bangun tidur dia tiba-tiba merah, nggak tahu tuh merahnya kenapa. Terus akhirnya aku diemin, mungkin gara-gara merah biasa kan, dia kulitnya suka merah-merah gitu kan. Aku diemin, besokannya aku lihat lagi kok tambah banyak. Ya udah, akhirnya bener-bener jadi melebar gitu. Terus aku coba pertama pakai obat tradisional dulu, kayak aku pakein coconut oil atau minyak kelapa, terus dipakein minyak zaitun. Tapi kok makin lama jadi makin melepuh gitu kan, melepuh semua. Terus akhirnya nggak tega dengan kulit kayak gitu, dan aku juga punya kayak feeling gitu, soalnya kayak ada kayak luka kesundut rokok gitu. Nanti aku kasih lihat ya foto-foto dari hari pertamanya, hari pertama setelah dikasih coconut oil atau minyak zaitun, terus setelah dikasihin salep-salep yang aku punya gitu kan. Nah, karena nggak tega, karena lukanya itu kayak bener-bener kayak ada yang kesundut rokok gitu, aku udah takutnya dia tuh kena herpes aja kan. Akhirnya 3 hari dari dia timbul merah dan melebar itu baru kita ke dokter lagi. Cuma ini beda dokter sama yang satunya, dan katanya itu dibilang kulitnya kena bakteri. Di situ aku juga bingung nih bakterinya apa. Dan oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau misalkan kita ke dokter itu kita harus aktif. Jadi kita harus bener-bener tanya sedetail mungkin. Nah, ini kesalahan aku, karena kemarin ya waktu masalah kulit Aira ke dokter, aku cuma dibilang kulitnya kena bakteri udah, terus aku nggak nanya lagi. Dan aku menyimpulkan sendiri sih ya, ini dari aku searching, ini kayaknya Aira ini kena dermatitis atopik gitu.
ciri-cirinya sama banget sama Aira. Katanya dia tuh ada 3 fase. Yang pertama itu kayak misalkan di umur yang masih sebulan atau 2 bulan di bagian wajah atau muka. Terus di fase kedua di umur di bawah 1 tahun. Nanti di fase ketiga biasanya timbul lagi di umur 2 tahunan gitu deh. Tapi kalau misalkan salah, kalian komen di bawah ya, kasih tahu yang betul yang mana. Terus balik lagi ya sama yang masalah kulit yang di sini. Aira dikasih lagi nih salep khusus antibakteri. Nah, aku lupa deh salepnya apa. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Salepnya kayak gitu. Terus dia juga dikasih obat racikannya itu puyer gitu. Nah, akhirnya lama kelamaan dia sembuh. Cuma sebenarnya sih kalau dipakein minyak zaitun terus-terusan tuh sebenarnya bisa sembuh. Cuma karena melepuhnya itu dia sampai melepuh banget, aku nggak berani buat lanjut. Dan itu kayak aku nggak bisa berpegangan maksudnya nggak bisa berpegangan ke siapa ini tuh nanti bakal sembuh atau enggak gitu. Kalau ke dokter kan aku udah aman banget gitu kan, tapi ke dokter juga takut karena waktu itu lagi bener-bener corona, lagi baru pertama muncul banget gitu. Takut juga kayak dikasih yang waktu dia pertama itu dikasih cetirizine, karena kan bahaya cetirizine itu kan fatal banget kan. Yang pernah ada tuh yang di Instagram yang lagi booming banget waktu itu, anak kecil yang biar anaknya bisa tidur pules sama pembantunya sama ART-nya itu dikasih cetirizine. Nah, jadi efeknya bahayanya tuh gitu, cepet ngantuk. Terus kalau misalkan nggak kuat ke bayi tuh, jadi nanti dia bisa ngerusak otak gitu sih kalau yang aku baca-baca gitu guys. Jadi buat ibu-ibu kalau misalkan ada masalah kulit sama bayinya, kalian sih sebisa mungkin nggak usah panik ya, nggak usah kayak aku juga sebenarnya sih nggak panik, cuma nunggu beberapa hari. Dan karena nggak sembuh jadi barulah aku ke dokter. Dan sebelumnya juga kan aku kasih obat-obat dulu kan. Pertama jangan panik, terus kalian ya cari tahu, searching. Kalau terus sebisa mungkin sih ya terima aja masukan dari orang tua yang katanya ini, katanya itu. Tapi sebenarnya itu mitos doang sih, nggak benar sama sekali. Yang benar itu ya emang harus ke dokter itu. Nanti kalau misalkan beberapa hari dicoba obat tradisional atau kayak minyak-minyakan masih nggak mempan, ya bolehlah kalian ke dokter. Tapi sebisa mungkin sih usahain jangan sampai minum obat dulu, kecuali kalau misalkan udah parah banget gitu. Jadi saran aku buat anak-anak yang punya masalah kulit kayak Aira, menurut aku ya dermatitis atopik itu bener-bener kulitnya harus super bersih. Jadi gini, yang pertama kita harus rajin-rajin bersihin spray atau cuci spray 3 kali sehari. Boneka-bonekanya, segala macemnya deh, pokoknya di lingkungan dia gitu ya. Terus kalau misalkan baju-bajunya, kita nggak tahu nih deterjennya dia atau pewangi pakaiannya dia itu tuh bisa keterima nggak sama kulitnya dia gitu kan. Jadi cari aman aja, jadi deterjen yang khusus bayi. Terus apalagi ya, menurut aku sih kalau misalkan yang ketiga, kalau selesai dia abis main atau makan itu bener-bener dielap lagi, atau walaupun udah mandi kalau bisa dielap lagi. Aira tuh kadang mandi bisa sampai sehari 4 kali karena kayak gitu, ngeri banget kulitnya tuh kayak gitu, rentan banget, dia tuh nggak boleh banget kotor sedikit gitu. Dan terus kalau misalkan mau tidur itu tuh aku udah harus pasti banget cuci tangan, cuci kaki, badan semua harus bersih. Udah gitu aja sih sebenarnya, intinya sih super bersih lah. Jadi ibu-ibu tahu deh super bersihnya tuh yang kayak gimana buat anaknya ya. Oh iya, pokoknya intinya kalau misalkan ada yang salah-salah tolong ditulis di komen ya. Ini sih menurut pengalaman aku aja yang aku terapin ke Aira. Dan mudah-mudahan ini bukan dermatitis atopik, ini kayak emang kotor biasa aja gitu. Jadi di fase ketiga ini, di fase nanti yang ketiganya itu nggak ada lagi keulang lagi yang kulitnya Aira ya. Doain ya teman-teman. Oke deh, kayaknya segitu aja sharing pengalaman aku tentang masalah kulit pada bayi. Semoga video ini bisa menginspirasi atau memberitahu ke kalian kalau yang nggak tahu. Dan ya udah, kayak segitu aja deh.
Terima kasih ya yang udah klik video ini dan nonton video ini. Jangan lupa video ini di subscribe ya, bantu banget dong di subscribe, di like, di komen, di share ke semua media sosial kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.